Pengen punya rumah di kota Tangerang yang budgetnya masih di bawah 3 miliar, udah gitu aksesnya strategis banget, ke Bandara Soekarno-Hatta deket, ke akses tol deket, rumah sakit, apalagi mall itu super deket. Nah, hari ini aku mau mereview project dari Alam Sutra, yaitu Kasya Ayodhya, yang sebenarnya projectnya ini sudah cukup lama, tapi ini masih hot dan lokasinya bagus banget. Jadi teman-teman jangan sampai skip videonya sampai akhir karena aku akan nge-review dan menginfokan unit-unit mana yang masih available di perumahan ini. Tunggu sampai habis ya. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, Your Trusted Real Estate Partner. Hari ini aku udah di show unitnya untuk perumahan Kasya Ayodhya, di mana teman-teman kalau tahu ini adalah kota mandiri by Alam Sutra. Komersial areanya udah kebentuk, udah ada township lainnya, dan kemudian ada apartemennya juga. Deket banget ke kota modern, ke kota Tangerang, ke Mall Tang City, itu super dekat. Jadi teman-teman nggak perlu bingung aksesnya lewat mana. Nah, ini adalah cluster landed house terakhir dari Ayodhya. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan kesempatan punya rumah di Ayodhya City ini. Nah, di Ayodhya City ini ada 3 tipe rumah yang masih ada dan masih dipasarkan. Nah, sekarang aku berada di tipe villa. Ini luas tanahnya 6 kali 16 dan ada tipe Aquila dimensinya 6 kali 14 serta ada tipe Lira yang ukurannya paling besar yaitu 7 kali 14. Nah, kalau kita lihat semuanya sebenarnya ini konsepnya minimalis art deco. Jadi warnanya itu agak pucat-pucat ya kan, warna putih, abu-abu ya kan. Jadi lebih gampang untuk di-maintain. Tapi sayangnya untuk rumah di cluster ini kita belum dapat kanopinya yang seperti di show unit ini. Jadi teman-teman harus tambah kanopi sendiri. Nah, untuk carportnya 3 tipe ini sebenarnya bisa muat untuk 2 mobil, 1 mobil yang besar dan 1 mobil ukuran yang agak kecil di sebelahnya. Nah, untuk akses semuanya 3 tipenya itu nanti hanya ada 1, yaitu pintu utama saja. Nah, kita lihat dulu ke dalam untuk tipe villa dulu. Nah, ini untuk dalamnya rumah tipe villa. Jadi, walaupun ini tidak ada foyernya, ini tetap terasa private karena nggak langsung ke dalam rumahnya. Jadi ada sedikit lorong, jadi teman-teman mau taruh untuk tempat sepatu ini juga bisa. Baru masuk ke living areanya di sebelah sini yang oke banget, masih cukup luas ya, dan space-nya antara TV juga masih jauh ya. Rumah ini lantai satunya open space, jadi langsung sebelahnya itu ada dining area dan juga ada dapur bersih plus juga dapur kotornya di sebelah sini. Nah, untuk rumah ini kita biasa pasti belum dapat untuk kitchen set, kompor tanam dan juga cooker hoop itu belum dapat, yang dapat hanya sinknya saja. Nah, di sebelah sini ada 1 kamar mandi yang sudah lengkap sanitary-nya, sink, kloset duduk dan juga showernya itu semuanya sanitary menggunakan Toto, tapi kabinet dan cermin serta shower screen-nya sayangnya belum dapat. Nah, di sebelah sana ada 1 kamar tidur yang bisa dijadikan multifunction room juga. Jadi kalau punya orang tua, ini udah cocok banget karena ada 1 kamar di bawah. Nah, di lantai 1 ini juga ada 1 akses ke belakang. Teman-teman ini bisa ke service area dan juga teman-teman kalau misalkan mau punya garden ini juga bisa karena panjang tanahnya 16 meter. Jadi masih ada sisaan sampai dengan ujung tembok sini. Nah, di sini teman-teman kita dapatnya kosongan aja, pasti tanah kosong aja dari developernya. Kemudian di sini ada 1 kamar tidur pembantu dan juga 1 kamar mandi pembantu yang pakai kloset jongkok. Jadi sudah disediakan kalau misalkan punya pembantu yang nginep, udah nggak perlu nambah ruangan lagi ya. Nah, ini untuk lantai 1-nya, kita cek ke lantai 2-nya.
Oke, ini lantai 2-nya. Nah, langsung di hadapan aku ada satu kamar tidur anak yang ukurannya masih oke banget ya. Di sini bisa muat untuk single bed. Ukurannya ini kalau tidak salah ya 120 kali 200. Masih muat, sebelahnya ini ditaruh nakas sebenarnya ya. Dan kemudian ini mau ditaruh meja belajar dan lemari juga masih muat. Di sebelah sini ada satu ensuite bathroom yang semuanya sudah lengkap, tapi yang seperti tadi yang dibilang di bawah, jadi belum dapat kabinet, cermin, dan juga shower screen-nya. Nah, untuk di setiap kamar itu dapat keramiknya mirip vinyl sebenarnya, tapi ini sebenarnya bukan vinyl teman-teman, ini keramik tapi motifnya motif kayu ya. Jadi ini udah terima rapi dari developer. Nah, kemudian untuk ceilingnya rumah ini itu floor to ceilingnya itu bersihnya 3,5 meter, jadi cukup tinggi teman-teman. Lanjut lagi ke sebelah, ada satu master bedroom. Nah, enaknya master bedroomnya dia nggak langsung menghadap ke kasurnya ya, jadi ini teman-teman bisa taruhin lemari yang besar seperti ini juga masih muat dan lebih privacy. Dan kemudian ini satu kasur yang besar ya, ukurannya super king size bed, ditaruh di tengahnya juga masih muat. Nah, ke kiri kanan juga masih muat. Nah, di sebelah sana itu ada satu ensuite bathroom sama semua sanitarinya juga sudah lengkap. Nah, sekarang kita cek untuk yang tipe Aquila di sebelah. Nah, ini untuk tipe Aquila yang dimensinya 6 x 14. Memang ini kalau untuk tipe Aquila jadi kurang privacy ya, jadi masuk ini langsung menghadap ke living room. Nah, tadi aku lupa bilang juga, ini pintunya ini dari solid engineering wood, dan kemudian kita sudah dapat satu unit smart door lock dari developer free ya. Nah, kemudian untuk keramiknya juga aku lupa bilang, keramiknya di ruangan utama itu menggunakan homogeneous tile warna abu-abu, ukurannya 80 x 80, ini jadi agak besar. Nah, si tipe Aquila ini dia tetap punya taman di belakang tapi tidak luas. Nah, living roomnya juga jadi compact di sebelah sini tapi masih cukup kalau untuk keluarga muda. Dan di sebelah situ langsung ada dapur bersih plus dapur kotor, serta untuk dining area di tengahnya juga masih oke lah. Nah, di sebelah sana itu ada satu kamar tidur buat orang tua juga bisa, buat tamu juga boleh banget. Nah, di sini untuk yang taman belakangnya ada sisaan, walaupun tidak seluas untuk yang tipe villa ya teman-teman. Jadi batasnya cuma sampai sini aja ya batasnya. Ini tembok semua nantinya, dan ini sisaan tanahnya nanti tanah kosong aja. Nah, untuk lantai di sini, lantai backyardnya di sini sudah dapat sedikit ya teman-teman, seperti yang ada di show unit. Nah, kalau untuk jalusi atau jerujinya yang di atas kita belum dapat. Nah, untuk yang lainnya masih sama ya. Kemudian tadi aku lupa bilang, jadi di sebelah dapur ini ada satu powder room, nggak kelihatan karena ketutupan interior nih ya, saking bagusnya interiornya nggak kelihatan teman-teman untuk powder roomnya. Nah, powder roomnya di sini untuk sanitarinya semuanya sudah lengkap, showernya juga bisa. Jadi sebenarnya ini bukan powder room ya, tapi kamar mandi ya. Shower screen dan juga cermin sama kabinetnya belum dapat. Nah, baru kita lihat ke lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2-nya. Jadi lantai 2-nya ini lebih memanjang ya, karena pasti kepotong untuk kamar tidurnya. Nah, kenapa ini ada sisaan? Jadi di situ kalau teman-teman mau naruh buat meja kerja, meja belajar itu juga bisa di situ. Nah, di sebelah sini ada satu kamar tidur anak yang masih oke ukurannya, single bed juga nih. Sebelahnya juga mau taruh nakas, di sini juga masih muat. Lemari apalagi juga bisa, karena ini sebenarnya masih ada space ya. Jadi bisa pasang lemari tanam di sini, dan sehingga tidak memakan ruangan lebih untuk si kamar tidurnya. Nah, ini ada satu ensuite bathroom, lengkap semuanya juga. Next, kita ke master bedroom si tipe Aquila ini. Nah, di sebelah sini sama juga, dia nggak langsung ke kasur, jadi dia ke dressing table dulu sama lemari yang bisa memuat 2 pintu sebelah sini. Ini untuk kasurnya super king size bed, dan sebelah situ ada bukaan jendela ke depan rumah.
Sini satu ensuite bathroomnya, semua juga sudah lengkap seperti yang lainnya. Nah, ini untuk tipe Aquila kita lihat tipe terakhir, tipe Lyra yang lebarnya 7. Nah, ini untuk yang tipe terakhir, tipe Lyra yang lebarnya 7, panjang ke belakangnya 14. Jadi kalau lebarnya 7 ini otomatis jadi lebih luas nih lantai satunya. Nah, di sini aja untuk si living room kelihatan banget lebih luas ya. Jadi mau untuk 5 sampai 7 anggota keluarga di sini juga masih muat banget, luas banget. Dan nah, untuk si akses pintunya ini dia nggak langsung ke ruangan utama menghadapnya, tapi langsung ke samping dulu ya, ke living room dulu baru ke ruangan utama. Jadi pada saat ada tamu masuk nggak langsung ngelihat keluarga lagi makan atau lagi tiduran gitu kan. Nah, kemudian di lantai 1 ini ya, ini untuk akses tangganya ke lantai 2. Kemudian di bawah tangga ini sebenarnya ada sisa space ya, jadi teman-teman ini nanti dapatnya kosongan. Nanti kalau misalkan teman-teman tinggal panggil orang interior aja, nanti bikin supaya bisa bikin lemari atau gudang seperti ini di bawah tangganya. Nah, di sini ada satu powder room ya. Kenapa dibilang powder room? Karena cuma ada wastafel sama kloset duduknya doang di sini. Lanjut, karena di sini open space, langsung ada dining areanya di sini ya. Kalau di sini ditaruhnya meja lingkaran supaya nggak ngabisin ruangan, dan kemudian sudah ada dapur bersihnya di sebelah sini ya. Tabletopnya doang yang kita udah dapat, pastinya kitchen set, cooker hook, kompor tanam belum, sinknya juga sinknya sudah dapat ya, tapi merek yang standar. Kemudian di sini ada service roomnya juga teman-teman ya. Nah, untuk service roomnya di sini, jadi kalau mau nyuci mbaknya ada ruangan cucinya di sebelah sini, dan kemudian sudah disediakan juga kamar tidur pembantu sama kamar mandi pembantu. Nah, untuk yang karena ini rumahnya panjang 14, jadi batas tanahnya cuma sampai sini aja teman-teman, sampai ujung ya. Jadi nggak dapat sampai full ke belakang. Dan ini nanti semuanya tanah aja yang kita dapetin. Nah, kita sekarang lihat ke lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2 untuk tipe Lyra. Jadi untuk tipe Lyra ini di lantai 2-nya itu ada 3 kamar tidur. Nah, kamar tidur yang pertama ini kamar tidur anak, sudah pasti karena ukurannya ini lebih kecil daripada master bedroom. Nah, ini sebenarnya bisa muat queen size bed juga, sebenarnya masih muat ya. Ini kalau misalkan interiornya nggak meja seperti ini sebenarnya masih muat. Lemarinya nanti dikecilin jadi masih bisa digeser lagi kasurnya, dan itu ada akses jendela ke belakang rumah ya. Nah, di sebelahnya ada satu kamar tidur anak lagi ya, jadi itu untuk laki-laki misalkan, dan ini yang untuk anak perempuannya ya. Jadi kalau di sini memang lebih memanjang daripada kamar tidur yang satu lagi, kamar tidur anak yang si cowok. Nah, ini juga akses jendelanya ke belakang rumah juga, dan ini bisa muat untuk single bed yang panjangnya 200 kali 90 cm ya. Nah, kamar mandinya di sebelah mana buat si kamar tidur anak? Ternyata sharing di sebelah sini. Kamar mandinya sudah lengkap semua untuk sanitarinya. Nah, untuk shower screen-nya ini dikasih yang mahal di share unit ya, tapi kita belum dapat untuk shower screen-nya ya. Ini bentuknya setengah lingkaran, jadi bagus banget memang jadinya. Yang dapat yang seperti tadi aku udah bilang di awal. Lanjut lagi, ini satu ruangan terakhir yaitu si master bedroom. Nah, master bedroomnya ini lebih luas, jadi ini lebih puas banget sih karena lebarnya 7. Nah, semua rumah di cluster ini memang tidak dapat balkon, jadi cuma akses jendela aja yang bisa dibuka tutup ya. Terus kemudian di sini kasurnya bisa ditaruh ukuran king size bed 180 lebarnya atau 200 juga masih muat. Nah, kiri kanan juga masih oke. Terus jarak ke TV-nya ini juga masih jauh ya. Jadi makanya di tengahnya mau ditaruh sofa buat nonton TV bareng suami ya, bareng bapak, bareng pak suami, ini juga masih bisa. Sebelah sini taruh pasang ambalan buat meja kerja atau meja belajarnya si pak suami ya. Nah, kemudian
cuma di sini ya, yang tipe Lira yang ada walking closetnya. Walaupun walking closetnya nggak terlalu luas ya, di sini udah oke banget karena tinggi rumah floor to ceilingnya 3,5 meter, jadi lemarinya ini bisa cukup tinggi teman-teman, dan bisa taruh untuk 5 pintu lemari. Di sebelah kanan ini langsung ada kamar mandinya, ensuite bathroomnya. Semuanya sangat standar juga, dapatnya cuma shower, kloset duduk, sama sink. Cermin, kabinet, shower screen itu belum dapat teman-teman. Nah, sekarang saatnya aku mereview harga rumah ini. Dari 3 tipe ini harganya berapa-berapa. Tunggu sampai akhir ya. Nah, untuk harga rumah Ayodhya cluster terbaru ini, untuk tipe Aquila yang ukuran 6x14 harganya dipasarkan di 2,1 eman. Untuk tipe Vela yang ukurannya 6x16 harganya dipasarkan di 2,3 eman. Kemudian untuk yang tipe Lira 7x14 dimensinya dipasarkan di 2,4 eman. Nah, kemudian ada fasilitas nggak di sekitar sini? Tentu saja ada. Fasilitasnya premium banget. Sudah ada clubhouse, terdiri dari kolam renang, gym, multifunction hall, serta ada jogging track, lapangan hijau, dan juga lapangan basket 3-on-3. Plus juga sudah ada playground anak, security, dan CCTV 24 jam. Tentu saja sudah sangat aman di klaster yang dibangun oleh Alam Sutera ini. Aksesnya mudah, kemana-mana deket ya, ke Jakarta juga ada aksesnya. Nah, tunggu apa lagi? Langsung segera survei bareng aku di nomornya, bisa hubungi di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang punya properti yang lagi dipasarkan di daerah Tangerang, Alam Sutera, Gading Serpong, dan sekitarnya, silahkan titip jual sama aku, nomornya di kolom deskripsi juga. Dan bagi teman-teman yang belum follow TikTok dan Instagram aku, segera follow karena banyak informasi yang tidak aku masukin ke YouTube, aku masukinnya ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!